Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar penerimaan untuk calon murid baru teman-teman ya. Ini khususnya di jenjang SMA ataupun SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya, yang mana mungkin masih banyak ya orang tua ataupun calon murid itu yang bingung terkait dengan langkah apa saja atau alurnya bagaimana sih untuk mengikuti proses penerimaan murid baru di tahun 2025 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan 10 langkah ya atau alur. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan oleh calon murid baru ya. Nah, ini nanti dimulai dari verifikasi nilai rapor, terus nanti pengambilan PIN dan sebagainya ya, sampai nanti finalnya di daftar ulang. Nah, tentunya dari 10 langkah ini di poin 2-nya nanti semuanya wajib harus memiliki ini ya, sehingga nanti bisa mengikuti di proses atau langkah berikutnya. Nah, 10 langkah atau alur ini ada yang wajib harus kalian lakukan dan ada yang tidak harus kalian lakukan. Nanti kita akan terangkan dalam video ini. Nah, tentunya teman-teman untuk 10 langkah ini berlaku ya. Jadi berlaku untuk siswa ya atau lulusan di Jatim tahun 2025, lulusan Jawa Timur tahun sebelumnya ya, maupun untuk lulusan di luar Jawa Timur. Jadi nanti semuanya nanti kita akan bahas, jadi alurnya atau step by stepnya apa yang harus dilakukan oleh siswa itu apa saja ya, mulai nanti dari verifikasi rapor ya sampai pendaftaran, sampai dia daftar ulang, atau bahkan nanti kita bahas sampai di MOS ya atau di MPLS ya. Untuk itu teman-teman nanti mungkin yang masih bingung bisa menyimak video ini sehingga tahu, oh ini siswa yang harus dilakukan step by stepnya dalam mengikuti proses SBMP Jatim tahun 2025 ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk 10 langkah atau alur ya. Jadi yang perlu dilakukan untuk calon murid baru itu apa dalam proses pelaksanaan SBMP Jatim 2025 ini. Oke, kita mulai teman-teman. Jadi untuk yang pertama, jadi untuk pelaksanaan SBMP mungkin masih ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana sih sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi pertama kali siswa itu apa yang harus dilakukan ya, terus step kedua itu apa yang harus dilakukan, step ketiga itu apa harus dilakukan, sampai nanti kita rangkum menjadi 10 step atau 10 langkah atau 10 bagian gitu ya. Nah, yang pertama yang langkah atau alur, jadi pelaksanaan SBMP ya, ini di Jawa Timur ya tahun 2025. Ini beberapa langkah ya atau alur yang harus dilakukan oleh calon murid baru. Nah, kita bahas dulu yang pertama teman-teman ya. Jadi yang perlu dilakukan ya untuk murid baru ini adalah melakukan verifikasi nilai rapor. Nah, verifikasi nilai rapor ini tidak semua calon siswa baru itu mengikuti, tetapi yang bisa melakukan verifikasi nilai rapor yaitu adalah siswa lulusan Jatim tahun 2025. Terus yang berikutnya untuk verifikasi nilai rapor ya, jadi verifikasi nilai rapor ini hanya untuk lulusan Jatim tahun 2025 yang mana yang nilai rapornya itu sudah dientrikan oleh sekolah SMP atau derajatnya. Nah, nanti untuk verifikasi nilai rapor ini dilakukan mulai tanggal 24 sampai dengan 28 Mei 2025. Nah, ini wajib ya, jadi ini langkah pertama. Jadi bagi teman-teman harus tahu ya, teman-teman itu lulusan tahun berapa ya, harus melakukan verifikasi nilai rapor atau tidak ya. Terus yang berikutnya di poin 2 itu adalah konfirmasi ke sekolah teman-teman ya. Nah, konfirmasi karena apa Pak? Ini masih terkait dengan poin 1, yaitu jika ada nilai rapor yang salah. Nah, tadi ya sudah kita jelaskan, ketika adik-adik itu melakukan verifikasi nilai rapor ya, misalkan melakukan verifikasi nilai rapor tanggal 24 ya misalkan. Nah, tetapi dalam verifikasi nilai rapor ini ada kesalahan nilai rapornya. Nah, wajib teman-teman itu segera konfirmasi ke sekolahnya ya untuk bisa dilakukan pembetulan ya. Jadi misalkan adik-adik verifikasi nilai rapor tanggal 24 ya, ternyata ada kesalahan, segera konfirmasi sehingga nanti sekolah itu bisa melakukan pembetulan nilai rapor kalian mulai tanggal 27. Nah, nanti ketika sekolah ini sudah adik-adik konfirmasi ya, jadi adik-adik konfirmasi ke sekolah, Bapak Ibu ini ada kesalahan nilai ya, nanti sekolah akan melakukan perubahan di tanggal 27 sampai 31. Nah, berikutnya ini adik-adik ini baru bisa melakukan verifikasi kembali ya, jadi nanti verifikasi kembalinya bisa tanggal 27, bisa tanggal 28 ya. Yang penting nanti jika ada kesalahan nilai rapor, ini wajib konfirmasi ke sekolah ya untuk dilakukan pembetulan mulai tanggal 27 Mei 2025. Paham ya? Ini sekali lagi ya, jadi untuk jadwalnya silahkan dipahami ya. Terus yang ketiga teman-teman ini adalah pengajuan PIN secara online. Ya, ini ya.
Nah, pengajuan PIN secara online ini wajib semuanya ya. Jadi wajib semuanya harus dilakukan. Ya, jadi wajib semuanya harus dilakukan. Nah, ini bagi calon murid baru. Ya, jadi semuanya itu harus wajib pengajuan PIN. Baik itu yang mau daftar di tahap 1, 2, 3 maupun di tahap 4. Nah, pengajuan PIN teman-teman di sini adalah dilakukan secara online. Ya, jadi bisa dari rumah, bisa dari sekolah, bisa di mana saja. Nah, proses pengambilan PIN ini bisa dimulai di tanggal 2 ya sampai 2 sampai 13 Juni 2025. Terus berikutnya di poin 4. Nah, ini verifikasi berkas pengajuan PIN secara offline. Nah, kalau tadi adalah pengajuan PIN-nya adalah secara online. Nah, ini setelah adik-adik ini ya, setelah pengajuan online. Jadi di poin 2 ini, setelah pengajuan online nanti muncul nama sekolahnya ya. Jadi ada 5 sekolah untuk rekomendasi di mana yang paling dekat dengan lokasi rumah kalian. Nah, berikutnya di poin 4 ini harus wajib melakukan verifikasi dan validasi dokumen. Jadi yang sudah diupload ya, itu wajib dilakukan verifikasi. Nah, ini semuanya wajib ya, sehingga nanti PIN-nya bisa terbit ya. Kalau cuma adik-adik cuma melakukan poin 2, nanti PIN-nya nggak bisa terbit. Jadi poin 2 ini harus ada 2 langkah yang wajib kalian lakukan ya. Jadi 2 langkah ini ya. Jadi pengajuan PIN secara online, berikutnya adalah melakukan verifikasi berkas pengajuan PIN secara offline. Ini bisa ke SMA atau SMK ya, tergantung dari saat pengajuan PIN ini muncul 5 sekolah itu yang paling dekat dengan rumah kalian itu yang mana, itu ya. Terus yang berikutnya di poin 5, nah ini harus melakukan verifikasi kesehatan. Nah, kalau verifikasi kesehatan ini bagi adik-adik yang mau daftar di jurusan SMK ya, dengan jurusan khusus atau konsentrasi keahlian khusus. Nah, tes kesehatan itu dilakukan kapan Pak? Ya, tes kesehatan itu dilakukan saat teman-teman ya. Jadi tes kesehatan ya atau verifikasi kesehatan itu dilakukan saat poin ini ya, verifikasi dan validasi dokumen PIN. Jadi setelah pengajuan PIN online ya, kalian saat datang ke sekolah SMA atau SMK itu sekalian melakukan verifikasi kesehatan ya, karena di sini tanggalnya hampir sama ya. Jadi yang pengajuan PIN sampai tanggal 13, tetapi untuk verifikasi kesehatan ini tanggal 2 sampai dengan 14. Paham teman-teman ya? Jadi verifikasi kesehatan bisa dilakukan saat adik-adik ya, jadi melakukan verifikasi dan validasi pengajuan PIN online tadi. Ya, paham ya? Nah, ini bisa verifikasi kesehatannya bisa di SMA atau bisa di SMK negeri. Ya, jadi saat kalian verifikasi bekas PIN ya ke sekolah SMA atau SMK ini bisa langsung melakukan verifikasi kesehatan. Terus di poin 6 teman-teman, yang poin 6. Nah, ketika kalian sudah pengajuan PIN ya, sudah mendapatkan PIN, nanti di sini bisa mengikuti latihan pendaftaran. Ya, di sini ada ada latihan pendaftaran. Latihan pendaftaran ini dimulai 9 sampai 11 Juni. Nah, ini jadinya kalau kalian belum punya PIN ya, jadi belum punya PIN ini, nah maka kalian tidak bisa mengikuti latihan pendaftaran. Itu ya. Nah, latihan pendaftaran itu untuk apa Pak? Nah, biasanya latihan pendaftaran itu digunakan untuk jalur domisili dan juga jalur nilai prestasi akademik. Ya, jadi tahap 2 sampai dengan tahap 4. Nah, yang difokuskan itu sebenarnya apa Pak? Yang difokuskan itu adalah sebenarnya cara memilih sekolahnya atau memilih jurusan, yaitu baik di dalam zona, di luar zona atau di zona perbatasan, atau sekarang kan bahasanya kan menjadi rayon teman-teman ya. Nah, ini latihan pendaftaran ini sebenarnya kan untuk memilih sekolah. Jadi kalau nanti ketika memilih sekolah ya, kan di tahap 2 sampai tahap 4 kita bisa memilih 3 sekolah atau 3 jurusan, itu bagaimana. Terus nanti yang di dalam zona, yang di luar zona, atau yang berada di zona perbatasan. Nah, jadi untuk latihan pendaftaran ini sangat saya sarankan ya. Jadi sangat saya sarankan segera mengambil PIN. Nanti ketika sudah dapat PIN ya, segera untuk bisa mengikuti latihan pendaftaran. Itu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Jadi ini adalah proses-proses yang harus kalian ikuti. Itu ya. Pak, kalau misalkan nggak ikut latihan pendaftaran bagaimana Pak? Tidak apa-apa. Ya, poin 3 ini tidak wajib ya. Jadi latihan pendaftaran tidak wajib, tetapi saya sarankan adik-adik untuk mengikuti latihan pendaftaran. Itu ya. Terus berikutnya di poin 7 ini adalah melakukan pendaftaran. Nah, kalau ini sudah real. Ya, ini sudah real. Jadi harus wajib melakukan pendaftaran. Jadi kalau tadi ada latihan, kalau sekarang adalah melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran apa Pak? Ya, terserah ya. Jadi kalian mau ikut di tahap 1 ya, mau ikut di tahap 2, atau mau ikut di tahap 3, atau mau ikut di tahap 4. Nah, yang penting apa Pak? Yang penting kalian sudah punya PIN.
Jadi kalau kalian sudah punya PIN, kalau mau daftar SMK ya harus melakukan verifikasi kesehatan. Nah kalau sudah ini aman ya teman-teman, tinggal pilih. Adik-adik mau daftar tahap 1 misalkan jalur afirmasi atau mutasi atau prestasi hasil lomba atau jalur nilai untuk SMA atau jalur domisili ya, atau jalur prestasi akademik untuk SMK. Yang penting kalian sudah punya PIN dan sudah melakukan verifikasi kesehatan. Tinggal dipilih saja kalian mau daftar di tahap berapa. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalian wajib mengikuti pendaftaran. Ini adalah step ke-7. Nah, berikutnya yang nomor 8, ini setelah kalian melakukan pendaftaran, ini adalah melihat pengumuman. Ini juga wajib ya. Jadi apakah kalian itu diterima apa tidak? Nah, jadi setelah daftar itu jangan langsung ditinggal. Kalian lihat pengumumannya. Misalkan contoh Pak, saya daftar di tahap 1 misalkan jalur afirmasi. Kalian lihat apakah kalian ini diterima atau tidak. Ya. Nah, nanti di sini ada informasi ya, jika diterima, maka kalian misalkan ya, saya kasih contoh misalkan kalian daftar di tahap 1 misalkan ya, di jalur afirmasi ya. Ketika kalian diterima ya, setelah itu kalian wajib melakukan daftar ulang sesuai dengan jadwal. Ya. Nah, di sini berarti kalian sudah tidak usah mikir tahap 2, tahap 3, tahap 4. Jadi kalau sudah diterima misalkan di jalur afirmasi, maka sudah selesai. Ya, tugas kalian selesai, tinggal hanya satu langkah lagi, yaitu adalah daftar ulang. Setelah daftar ulang nanti ada MPLS atau MOS. Ya, jadi kalian setelah daftar itu wajib memantau apakah kalian diterima atau tidak. Pak, bagaimana jika tidak diterima? Jika tidak diterima, kalian bisa daftar lagi sesuai dengan jadwal. Contoh misalkan kalian tadi daftar di jalur afirmasi misalkan ternyata tidak diterima ya, kalian bisa daftar lagi di tahap 2. Misalkan mau ikut di jalur nilai prestasi akademik khusus jenjang SMA, atau kalian mau ikut di jalur domisili ya, atau kalian mau daftar lagi di jalur prestasi akademik jenjang SMK. Ya, jadi kalian harus melihat setelah daftar kalian itu melihat diterima atau tidak. Itu ya, kalau misalkan ini tadi sudah kita kasih contohnya. Oke, ya, bisa dipahami teman-teman ya. Terus yang berikutnya di poin 9 adalah melakukan daftar ulang. Ya, melakukan daftar ulang ini wajib. Ya, jadi kalau kalian jika diterima tetapi tidak daftar ulang sesuai dengan jadwal, maka kalian dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mengikuti pendaftaran di jalur berikutnya. Saya kasih contoh ya. Misalkan Pak, saya daftar di tahap 1 ya, misalkan saya daftar di jalur afirmasi misalkan. Nah, ternyata di sini kalian diterima. Ya, setelah diterima ternyata kalian tidak melakukan daftar ulang. Ya, maka kalian nanti misalkan mau daftar lagi di tahap 2 atau tahap 3 atau tahap 4, maka ini sudah tidak bisa. Jadi kalau intinya kalau kalian sudah diterima, misalkan ikut tahap 1 sudah diterima, maka kalian nggak bisa ikut tahap 2, 3 ataupun 4. Nah, atau mungkin sebaliknya, Pak, saya langsung ikut daftar di tahap 2 misalkan ya. Daftar di tahap 2. Setelah tahap 2 ini diterima ya, dan kalian tidak daftar ulang, maka kalian nggak bisa ikut tahap 3 maupun tahap 4. Jadi intinya kalau sudah diterima tidak bisa ikut di tahap berikutnya. Jadi kalian yang sudah diterima ya alhamdulillah ya, segera untuk melakukan daftar ulang. Itu ya. Dan yang poin terakhir teman-teman, ini adalah mengikuti MPLS atau MOS. Ini ya, jadi ini sudah terakhir. Nah, ini termasuk dalam tahapan SPMB ya. Jadi mulai tadi ya, verifikasi nilai rapor, terus melakukan verifikasi kesehatan ya, terus melakukan latihan pendaftaran ya, terus sampai mengikuti pendaftaran, daftar ulang ya jika diterima, dan terakhir adalah mengikuti MOS atau MPLS. Nah, ini saya kasih contoh misalkan tahap 1 sudah diterima ya, berarti sudah ya, ini sudah di-HP-kan saja. Kalian tinggal nunggu saja ini ya. Jadi tahap 1 diterima jalur afirmasi, ya silahkan daftar ulang ya. Setelah daftar ulang nanti tinggal mengikuti informasi mengenai MOS atau MPLS. Ya, jadi sebenarnya sangat sederhana ya. Kalau misalkan nanti kalian diterima di tahap 1 ya, atau mungkin kalian diterima di tahap 2 misalkan ya. Jadi diterima tahap 2 ya, kalian tinggal daftar ulang terus menunggu kegiatan MOS atau MPLS. Nah, nanti untuk tahap 3 dan 4 di-HP-kan saja. Nanti kalian fokus di sini ya. Jadi kalau kalian itu sudah diterima ya, jadi bagi yang sudah diterima ya dan daftar ulang ya, maka langkah selanjutnya adalah menunggu informasi MPLS atau MOS di sekolah tujuan Anda. Ya, silahkan fokus mencari info di sekolah tujuan Anda. Ya, jadi misalkan kalian di tahap 1 sudah diterima di jalur afirmasi ya, kalian langsung aja ya daftar ulang. Setelah daftar ulang sudah nunggu saja informasi mengenai MOS atau MPLS. Jadi kamu setelah ini fokus saja di sekolah tujuan. Ya, biasanya nanti akan disampaikan kapan sih MOS-nya itu kapan, terus mungkin ada pramosnya itu kapan, terus mungkin ada informasi-informasi apa ya. Jika sudah diterima, sudah terulang, sudah tunggu saja untuk kegiatan MPLS dan MOS. Jadi sudah aman untuk tahap-tahap 3, tahap 2, 3, 4
dan seterusnya itu sudah diabaikan saja. Kalian fokus saja mencari informasi di sekolah tujuan Anda. Ya, kalau kalian misalnya sudah diterima di tahap 1 di jalur afirmasi. Itu teman-teman ya, jadi informasi mengenai langkah atau jalur atau alur ya, apa saja yang harus kalian lakukan. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.